Kali ini kita akan membahas tentang teori evolusi secara singkat. Yang pertama kita akan membahas mengenai teori asal-usul kehidupan, yaitu ada teori abiogenesis. Teori abiogenesis itu artinya adalah teori yang menganggap bahwa makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup. Tokoh-tokohnya ada Aristoteles, kemudian ada Anthony van Leeuwenhoek, penemu mikroskop, dan ada John Needham. Percobaan yang dilakukan oleh Aristoteles adalah dia mengambil tanah lalu dimasukkan ke dalam air, kemudian keluar cacing. Setelah beberapa lama akan muncul cacing, sehingga dia menyimpulkan makhluk hidup itu berasal dari benda tidak hidup. Benda tidak hidup yang dimaksud adalah tanah. Pas air jadi cacing. Itu teorinya Aristoteles. Kemudian di 2200 tahun kemudian ini terjadi, Aristoteles tadi itu terjadi sebelum abad keempat sebelum Masehi ya, yang waktu Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop pada abad ke-18, sekitar abad ke-18 ya, 2200 tahun kemudian, dengan cara dia kan punya mikroskop, lalu dia mengamati kata kuncinya itu air hujan dan jerami. Dia mengamati air hujan dan jerami. Di tumpukan jerami dan air hujan itu dia menemukan mikroorganisme. Dia melihat menggunakan mikroskopnya, sehingga dia menyimpulkan kalau mikroorganisme itu berasal dari benda tidak hidup, yaitu air hujan dan jerami. Sedangkan John Needham, dia melakukan percobaan, dia merebus daging. Nah, daging yang direbus itu diambil air kaldunya. Air kaldunya itu didiamkan beberapa saat, kemudian air kaldunya itu keruh, membusuk. Setelah beberapa hari makin busuk, makin keruh, dan setelah diamati muncul mikroorganisme, sehingga dia beranggapan makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup, dalam hal ini air kaldunya. Setelah bertahan beberapa waktu, teori ini ada tandingannya, yaitu teori biogenesis. Ini kebalikannya dari abiogenesis, yaitu teori ini menganggap bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup juga. Tokoh-tokohnya ada, yang pertama ada Francisco Redi, kemudian ada Lazzaro Spallanzani, dan yang terakhir ada Louis Pasteur. Nah, kalau Francisco Redi ini kata kuncinya dia meletakkan daging dalam toples, 3 toples dengan perlakuan yang berbeda. Meletakkan daging, kata kuncinya daging, toples. Yang pertama, dagingnya dia biarkan terbuka dalam toples terbuka. Yang kedua, toples tertutup rapat, dan yang ketiga ditutupin oleh kain kasa. Jadi aroma daging itu masih bisa muncul ya. Nah, setelah didiamkan beberapa saat, yang terjadi adalah pada toples pertama muncul belatung. Lalat itu adalah hinggap lalat-lalat,
sehingga setelah lalatnya hilang, beberapa hari kemudian muncul belatung yang menandakan adanya makhluk hidup. Sedangkan pada toples kedua tidak ada sama sekali, tidak menempel dimanapun lalatnya. Jadi setelah didiamkan beberapa hari tidak ada yang terjadi, tidak ada mikroorganisme yang muncul dalam toples ataupun di daging ataupun di atas. Nah, yang pada kain kasa ini karena kain berpori ya kalau bisa dibilang, sehingga aromanya masih tercium. Yang terjadi adalah banyak lalat-lalat yang hinggap pada permukaan kain kasa, tapi tidak ada yang masuk ke dalam toples ataupun di atas daging. Nah, setelah didiemin beberapa hari, yang terjadi adalah muncul belatung atau telur-telur kehidupan itu di atas kain kasanya, tapi tidak masuk ke dalam daging. Kemudian di percobaan yang selanjutnya oleh Spallanzani, dia ingin mendukung teori dari Francisco Redi sekaligus membantah teori sebelumnya yang dilakukan dengan melakukan percobaan yang mirip dengan John Needham. Kalau sebelumnya Needham merebus dia air kaldu, dia juga merebus memanaskan air kaldu, namun perlakuannya yang berbeda. Spallanzani setelah air kaldu dipanaskan pada toples yang pertama, pada labu yang pertama, Spallanzani membiarkannya terbuka. Sedangkan yang kedua dia menutup rapat labu tersebut. Nah, yang terjadi adalah pada labu pertama yang dibiarkan terbuka menjadi keruh dan muncul mikroorganisme. Sedangkan labu kedua yang ditutup rapat tidak muncul sama sekali mikroorganisme. Kemudian pernyataan Spallanzani ini masih mendapat sanggahan dari beberapa pihak, yaitu dengan maksudnya tidak ada udara yang masuk, jadi dianggap tidak, tentu saja di labu kedua ini tidak muncul mikroorganisme karena dibiarkan tertutup rapat sehingga tidak ada udara yang masuk. Jadi udara ini kan benda mati juga ya, jadi dianggap yang pertama ini yang masuk itu udara itu kan benda mati, sehingga muncul. Sedangkan yang ini tidak ada benda mati yang masuk itu, sehingga pada kesempatan selanjutnya Louis Pasteur ini membuat sama juga, dia air kaldu juga, cuman perlakuannya yang berbeda. Dia pakai menyambungkan labu angsa ya, leher angsa. Labunya itu ada leher angsanya, itu disambungin kayak gini. Nah, semacam ini ya kurang lebih. Untuk apa? Setelah dipanaskan lalu disambungkan seperti ini, jadi tidak ditutup rapat, sehingga supaya apa? Supaya udara bisa masuk. Kalau tadi sanggahannya karena udara tidak masuk ya, karena walaupun udara masuk, namun kalau udara itu kan masanya bisa naik lagi ini kan, swing. Tapi kalau misalnya mikroorganisme dan segala yang kecil-kecil mikroba itu kalau ke bawah angin dan debu-debu itu kan ada kumannya semacam itu maksudnya. Jadi kalau masuk dia akan tertahan di sini, dia nggak bisa naik lagi gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi setelah dibiarkan beberapa hari, meskipun terbuka, air tetap jernih, air kaldunya tetap jernih. Namun kalau dia merengkan ini misalnya nih kita angkat, kita merengin ke sini, nanti kan ini jatuh tuh. Lalu yang terjadi adalah muncul mikroorganismenya, sehingga percobaan tersebut yang berikut ini itu, yang tadi barusan ini, menimbulkan mendapatkan kesimpulan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup juga. Ada Omnivivum ex ovo. Ada Omnivivum ex ovo, lalu ada Omneovum ex vivo, dan ada
omne vivum ex vivo. Nah, kehidupan berasal dari telur, telur berasal dari kehidupan. Kehidupan berasal dari kehidupan. Yang pertama itu sebenarnya ini ya, ovum ex vivo. Jadi tapi sebenarnya ada lagi kita singgung sedikit ya tentang teori, karena teori-teori yang sebelumnya tentang asal-usul kehidupan tidak bisa menjelaskan tentang teori penciptaan asal muasal pertama kali, sehingga muncullah teori biokimia ya. Biokimia, yang teori biokimia itu adalah teori atau evolusi kimia, sama aja, yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari zat-zat kimia sederhana seperti metana, amonia, hidrogen, dan air. Jadi tokoh-tokohnya itu ada siapa aja? Yang pertama ada Harold Urey. Kemudian ada muridnya Stanley Miller dan Alexander Oparin. Masing-masing mereka setuju bahwa makhluk hidup itu berasal dari jadi kan struktur penyusun makhluk hidup itu sebenarnya berasal dari asam amino ya. Nah, ini tuh bisa terbukti kalau menurut si Harold Urey ini menganggap bahwa makhluk hidup itu tercipta dari unsur-unsur kimia sederhana ini yang akan bereaksi jika terkena sinar kosmik atau ledakan super seperti yang ada di luar angkasa itu, yang di atmosfer ya, di langit gitu. Kemudian menciptakan asam amino yang akan berkembang sampai sekompleks makhluk hidup yang sekarang ini. Nah, kalau Stanley Miller itu mendukung teori Harold Urey dengan menciptakan alat uratmosfer kalau nggak salah namanya. Nah, kemudian kalau Alexander Oparin itu menyatakan bahwa adanya subpurba, kata kuncinya. Ini yang tentang bahwa makhluk hidup itu berasal dari laut, yang teori laut ke udara itu. Karena sebenarnya air hujan jatuh ke laut, semacam itulah. Jadi ya, dari laut ke darat, prokaryotik ke eukaryotik itu adalah teorinya Alexander Oparin. Nah, kemudian kita akan membahas teori evolusi. Teori evolusi yang paling terkenal yang pertama adalah, jadi yang paling terkenal itu dan masih dipakai sampai sekarang itu adalah teori Darwin ya. Tapi sebelum Darwin ada ilmuwan bernama Jean Lamarck. Pokoknya inti dari teorinya Lamarck ini adalah yang pertama, makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang simple kemudian menjadi lebih kompleks. Lalu dia juga percaya bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi. Lingkungan itu mempengaruhi terjadinya adaptasi suatu makhluk hidup ya, tentu aja ya. Ini adalah salah satu teori dasar yang mirip ya, yang sama-sama disetujui juga oleh Charles Darwin nantinya. Nah, yang ketiga itu ada istilah use and disuse. Jadi kalau ada use and disuse itu pasti adalah teorinya Lamarck. Apa itu use and disuse? Use and disuse itu dimaksudkan bahwa organ yang
organ yang sering digunakan akan berkembang begitu. Jadi organ yang sering dipakai itu akan berkembang dan berfungsi dan akan diturunkan, sedangkan organ yang jarang sekali dipakai akan fungsinya itu akan menurun dan akhirnya bisa lama-lama mengecil dan bahkan hilang. Itu ya teorinya dia. Nah, yang terakhir itu ada istilah apa ya? Evolusi organik kalau dia. So, istilah evolusi organik. Apa itu evolusi organik? Evolusi yang terjadi karena perubahan oleh lingkungan dan itu bisa diturunkan. Jadi kata kunci dari teorinya Lamarck ini, perubahan yang terjadi pada makhluk hidup itu disebabkan oleh lingkungan dan bisa diwariskan, itu maksudnya. Bisa diwariskan. Teori dia yang menyatakan bahwa sifat makhluk hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan itu bisa diwariskan dibantah oleh August Weismann ya. August Weismann. Karena menurut August Weismann bahwa makhluk hidup itu rekombinasi selnya, sel gennya itu, gen-gennya itu tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi misalnya ada makhluk hidup yang mengalami perubahan bukan genetiknya yang berubah, jadi sel tubuhnya itu mengalami perubahan, lalu ketika dia punya anak, belum tentu anaknya akan mengalami hal yang sama seperti yang dimiliki oleh orang tuanya. Jadi ini agak bertentangan dengan teori Lamarck yang menyatakan bahwa perubahan sifat yang disebabkan lingkungan itu bisa diwariskan. Contohnya, dan dengan itu dia melakukan percobaan memotong puluhan ekor tikus ya. Tikus dipotong ekornya, kemudian dikawinkan dan anaknya masih punya ekor yang utuh. Dia melakukan itu sampai berkali-kali sampai berkali-kali pun tidak muncul tikus yang tidak punya ekor, sehingga dia bisa menyanggah atau membantah teori Lamarck yang menyatakan bahwa sifat itu bisa diwariskan. Jadi tidak bisa diwariskan, maksudnya kok yang bisa diwariskan itu adalah perubahan gen. Kalau gen itu kan maksudnya genetik sel kelaminnya gitu maksudnya. Kalau sel kelamin itu bisa jadi ini kelainan kalau misalnya kayak penyakit gitu ya. Tapi kalau misalnya karena lingkungannya itu kan dari gen. Nah, itu bisa kalau menurut Weismann. Itu teorinya dia, makanya dia nggak setuju kalau dari faktor lingkungan itu bisa diwariskan. Nah, kemudian kita lanjut ke teorinya Darwin. Oke, sebelum kita ke Darwin tadi sebentar masalah Lamarck. Kita langsung bandingin aja ya. Pada kasus jerapah yang sering diangkat, kalau di soal juga sering muncul. Kalau versi Lamarck, nanti kita langsung habis ini kita langsung masuk ke teori Darwin. Kalau versi Lamarck, jerapah itu kan tadi makhluk hidup itu lebih simple deh, belum kompleks. Jadi pertama lehernya itu pendek gini ya, jerapah ini ceritanya jerapah. Semuanya pendek, tapi pada masa itu pohon-pohon semakin tinggi, sehingga apa yang harus dilakukan jerapah untuk bertahan hidup terhadap lingkungannya? Dia melakukan adaptasi dengan cara mengulurkan lehernya. Jadi lehernya dinaik-naikin gitu sampai lama-lama ini yang teori Use itu, dia lama-lama jadi panjang lehernya gitu. Nah, akhirnya bertahan, diwariskan sama anak-anaknya, bertahan sampai sekarang. Ini sangat berbeda dengan, agak berbeda ya, bisa dibilang sangat berbeda dengan teori yang dicetuskan oleh si Charles Darwin. Kalau menurut Charles Darwin itu, dia berpendapat bahwa makhluk hidup itu bersifat variatif. Sebelumnya makhluk hidup itu menurut si Darwin, kalau mengenai evolusi ya, makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya itu. Jadi yang sekarang itu misalnya kayak manusia, ada istilah manusia dulunya tuh bukan manusia, bukan bentuk kayak gini.
Dan itu terjadi karena adanya seleksi alam. Apa itu seleksi alam? Mari kita bahas ya. Sekalian kita bahas perbedaan pandangan kasus jerapah menurut Darwin. Jadi yang pertama kali menurut Charles Darwin, makhluk itu bersifat variatif. Artinya berbagai jenis. Jadi kalau tadi Lamarck bilang jerapah cuman pendek doang lehernya, menurut Darwin makhluk hidup itu ada yang lehernya tinggi, ada yang lehernya panjang, maksudnya ada yang lehernya panjang, ada yang lehernya pendek, ada yang sedang, begitu ya. Nah, dan dia itu variatif. Jadi pada suatu ketika jika ada pohon yang tinggi, jerapah manakah yang akan lebih bertahan hidup? Tentu aja jerapah yang lehernya panjang. Nah, ini disebut seleksi alam. Kenapa? Karena makhluk hidup ini harus beradaptasi. Maksudnya gimana ya? Maksudnya makhluk hidup yang ada itu untuk bertahan hidup dia harus beradaptasi. Kalau dia tidak mampu beradaptasi, maka dia akan terkena seleksi alam. Nah, jadi yang ini akan mati. Bukan langsung serta-merta kayak gitu ya, karena kan dia berlangsung lama banget dan banyak ya. Lama banyak. Pertamanya banyak nih, masih banyak, tapi kan lama-lama dia mati. Yang pendek-pendeknya itu mati. Jadi keturunannya otomatis akan makin lama makin dikit dan akhirnya bisa kita bilang kayak dinyatakan punah gitu ya. Ini kasus yang terjadi pada dinosaurus. Kalau dinosaurus bedanya kan, kalau dinosaurus itu hampir semua variannya, sebenarnya semua jenisnya itu punah. Jadi karena mereka nggak bisa bertahan hidup. Sedangkan jerapah ini yang lehernya panjang tetap ada, tapi yang lehernya pendek itu nggak ada karena dia nggak mampu bertahan hidup. Nah, yang pertama itu dia variatif. Kemudian ada istilah seleksi alam. Tadi yang barusan kita jelasin, seleksi alam. Seleksi alam. Habis itu seleksi alam. Jadi setelah itu dilanjutkan oleh adaptasi. Untuk teorinya Charles Darwin. Anyway, Darwin pertama kali itu dia untuk sejarahnya mungkin kita bisa nanti baca aja sendiri di buku ya. Ini kita bahas yang penting-pentingnya aja. Kalau Darwin itu pertama kali mengamati burung finch. Burung finch yang sebenarnya asalnya dari Amerika Selatan. Itu cuma satu jenis saja, paruhnya itu pemakan biji-bijian kalau nggak salah ya. Nah, setelah dia pergi ke Galapagos, di Galapagos itu dia menemukan bahwa ada bermacam-macam bentuk paruh di Kepulauan Galapagos itu di pesisir Amerika Selatan ya. Jadi di kepulauan itu jadi ada berbagai jenis burung finch juga, cuman yang membedakan adalah bentuk paruhnya. Bentuk paruhnya itu kayak disesuaikan sama makanannya. Ada yang makan biji-bijian, ada yang makan duri kaktus atau ranting kecil, ada yang makan semut atau serangga. Beraneka ragam itu ada sekitar kalau nggak salah 14 jenis. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu? Dia mengemukakan teori evolusinya tentang ini di bukunya yang judulnya The Origin of Species by Means of Natural Selection ya. Pokoknya intinya asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Itu tadi ceritanya sama juga kalau kita rangkum sedikit ya. Misalnya pertama ada burung finch yang asalnya itu dari Amerika Selatan itu satu paruh. Jadi dia itu bermigrasi ke daerah Galapagos. Kemudian di Galapagos itu kan pasti berbeda ya, jenis makanannya nggak sama, habitatnya udah beda dengan asal dia itu yang di Amerika Selatan. Nah, kemudian asas dasar makhluk hidup itu kan bervariasi sehingga ada sebenarnya mungkin waktu di daerah asal itu cuma satu jenis biji-bijian, sehingga yang bertahan hidup dan banyak itu cuma yang paruhnya yang asalnya itu yang makan biji-bijian.
Nah, kemudian waktu dia menyebar ini, burung-burung ini banyak jenis paruhnya, tapi tempat wilayahnya itu ada beraneka makanan yang beda-beda. Misalnya ya di daerah ini banyak makanan, lebih banyak semut kayak gitu atau serangga. Di daerah ini nggak ada serangga tapi adanya kayak pohon-pohonan. Sini yang biji-bijian. Nah, ketika sekelompok burung yang bervariasi itu di sini, di tempat yang serangga, itu yang bertahan hidup yang paruhnya adaptif terhadap makanan serangga, sedangkan yang tidak kurang adaptif terhadap makanan serangga itu akan kesulitan mendapatkan makanan, sehingga dia kan akan susah bertahan hidup. Nah, dia kalau dia nggak ada, dia akan tidak mengalami kawin. Dia nggak kawin, nggak bereproduksi. Nah, lama-lama dia akan punah di daerah situ, bisa dinyatakan kayak nggak ada lagi gitu ya. Makin sedikit, makin lama makin sedikit, dan kayak makin mengecil jadi satu di satu tempat ini gitu. Jadi kalau dari asalnya nih kita bicara divergen sama konvergen. Diver itu dia beraneka, jadi dari satu jadi banyak ini ya. Ini dari yang bisa disebut juga divergen ya. Nah, kemudian kita mau bahas bukti evolusi. Bukti evolusi yang pertama itu ada fosil yang biasanya dilihat, yang biasanya diamati adalah kuda. Kenapa? Karena karena dia lengkap dari masa ke masa. Ada Eohippus, Mesohippus, Merychippus, Pliohippus, sama kuda modern. Equus gitu ya. Ini kuda modern. Pokoknya yang pertama kali jarinya itu 4 gitu ya. Pokoknya dari dia makin, jadi ini kayak berbeda sama teorinya si Lamarck ya. Kan Lamarck bilang tadi dari sederhana jadi kompleks. Kalau ini buktinya lebih kompleks dulunya. Lama-lama jadi makin simpel, cuma satu doang kayak gini. Tapi badan ukurannya lebih besar. Itu yang pertama ya. Yang kedua ada teori bukti evolusi ini yang sering keluar di soal ya, ada homologi dan analogi. Homologi, analogi. Apa itu homologi dan analogi? Jadi kalau kita tahu homo itu artinya sama, analogi cara ingatnya. Homo itu sama. Nah, yang sama itu apa? Tunggu sebelum kita cari cara cepatnya. Jadi homologi itu adalah organ makhluk hidup yang punya bentuk asalnya itu sama, bentuknya sama, bentuk dasarnya ya, bukan bentuk yang asalnya, tapi bentuk dasar sama. Fungsinya beda karena dia mengalami evolusi, padahal dia bentuknya sama tadinya, karena beda lingkungan, jadi fungsinya jadi berubah gitu antar makhluk hidup. Nah, kalau analogi itu kebalikannya. Jadi dia tuh, kalau analogi, organ tubuh yang fungsinya sama tapi bentuk asalnya beda, fungsinya yang sama, bentuk asalnya yang beda. Nah, gitu. Jadi dibalik aja gitu ya. Jadi kalau homologi, lihat homo itu kan sama. Jadi, tapi yang sama itu bukan fungsinya, justru fungsinya beda. Pokoknya kalau mau cari yang homologi, fungsinya harus beda gitu, nggak boleh sama. Walaupun bentuknya beda, tapi kalau fungsinya beda dia berarti nggak homologi. Gimana? Walaupun bentuknya itu bentuknya sama, kalau fungsinya sama juga, dia bukan homologi gitu. Jadi fungsinya harus beda, fungsinya nggak boleh sama. Baru lihat bentuknya itu sama nggak. Nah, kalaupun dia fungsinya beda, bentuknya harus sama, nggak boleh fungsi beda, nggak boleh dua-duanya beda gitu loh. Nah, kalau yang analogi itu kita harus lihat fungsinya tuh harus sama dulu. Kalau fungsinya sama, nanti kita lihat bentuknya beda nggak. Kalau dua-duanya sama juga nggak boleh gitu aturannya. Contoh-contohnya sekarang apa? Kalau pada homologi itu
Biasanya yang paling sering itu ada, ingat ya, tangan bukan kaki. Tangan manusia, jadi tungkai atas, tangan. Tangan manusia. Tangan human. Tangan manusia. Terus ada apa lagi? Kaki kucing. Terus ada apa lagi? Ada sayap kelelawar. Sayap kelelawar. Ada sirip depan lumba-lumba. Sirip depan lumba-lumba sama kaki kuda. Tapi ini ada hal yang aneh ya. Ini maksudnya, nah makanya sebenarnya teori-teori yang seperti ini itu nanti masih ada teori pasca Darwin ini ada yang menentang. Nih, tangan manusia kan buat megang, kaki kucing buat jalan, sayap kelelawar buat terbang, sirip depan si lumba-lumba atau atau paus maksudnya, lumba-lumba ini kan buat berenang. Beda semua. Terus sebenarnya ada satu lagi, kaki kuda ikutan. Lah, kaki kuda sama-sama buat jalan kan, buat lari kali gitu ya. Jadi pokoknya harus dilihat tuh yang kita utamakan dia sama, tapi biasanya ininya beda. Fungsinya tuh harusnya beda. Nanti kita lihat contoh soal. Kemudian ada, ini agak jelek tulisannya, jadi saya hapus. Nggak jadilah. Nah, terus si analogi, contohnya itu apa? Contohnya itu dia pasti harus sama fungsinya. Jadi kayak sayap ya, misalnya yang sering dipakai kupu-kupu. Sayap kupu-kupu, sayap burung, sayap kelawar. Meskipun mereka sama-sama buat terbang, tapi beda. Bentuknya tuh beda. Kayak cara taunya beda gimana? Kadang kan kita nggak tahu gambarnya ya. Kita kayak ingat aja kok. Kupu-kupu itu kan avertebrata ya, dia itu serangga, arthropoda, avertebrata. Kalau burung itu kan dia sama kelawar sama-sama verte tapi beda kelas. Kalau kelawar itu mamalia, sedangkan burung itu aves. Jadi pasti strukturnya itu makin jauh gitu loh. Kalau homologi itu mereka masih mirip. Ini yang barusan kita sebutin semua ini kan mamalia ya. Jadi kayak kata kuncinya gitu sih kalau kita mau jawab soal ya. Nah, kemudian untuk bukti evolusi ada apa lagi yang sering muncul itu? Ada istilahnya embriologi perbandingan atau perbandingan embriologi, sama aja ya, orang suka balik-balik aja cara bilangnya. Embriologi perbandingan maksudnya apa? Embrio itu apa? Embrio itu kan waktu kita masih embrio itu kan janin gitu ya. Jadi yang dimaksud itu perbandingan vertebrata. Biasanya ini dimaksudkan untuk vertebrata. Jadi hewan atau makhluk bertulang belakang kayak manusia. Terus ada ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, manusia, itu mereka kan berasal dari kelas vertebrata ya, sama. Nah, meskipun kita udah gedenya ini, udah lahirnya itu beda-beda, tetapi waktu diamati pada masa masih embrio nih, kayak gini ya, yang sebelum lahir, itu bentuknya bisa dikatakan mirip berapa persen gitu ya. Sekilas kayak yang dibilang mirip, nggak persis tapi mirip. Jadi kayak semakin mereka dekat itu kekerabatannya semakin mirip. Nah, disitulah salah satu bukti evolusi. Jadi bukti evolusi yang menyatakan bahwa kita ini berasal dari satu makhluk hidup. Ini yang nyetusin Darwin ya. Nah, kemudian ada petunjuk biokimia. Petunjuk biokimia apa itu? Jadi dari uji precipitin. Jadi uji apa itu? Uji reaksi antigen sama antibodi. Jadi kalau makin banyak endapan kayak gini, kayak dia tuh kayak ada dari tubuh kita makhluk hidup
Nanti kayak diuji gitu, kalau misalnya makin banyak endapannya, itu makin dekat hubungan kekerabatannya kalau dicampurin gitu. Semacam itulah. Kemudian ada perbandingan fisiologi. Tadi kan udah embriologi, kalau sekarang fisiologi. Apa itu fisiologi perbandingan? Fisiologi itu kan ciri-ciri yang sama secara fisik ya, bisa diamati, bisa dilihat. Itu kayak misalnya kita sama-sama sistem respirasinya, ekskresinya mirip gitu. Jadi kayaknya pasti ada hubungan deh gitu. Jadi mungkin dulu berasal, ngerti kan, kayak misalnya gini loh, ini tuh dari mana sebenarnya yang cara mikirnya tuh kok bisa mikir kayak gitu, kayak manusia misalnya kan, manusia, kucing, dan sebagainya. Kucing kita kan masih lebih dekat gitu, manusia sama kucing lebih dekat daripada kalau dari filogeni itu ya, dulu yang kita pernah belajar, daripada manusia sama capung misalnya. Bisa dilihat dari sistem kayak melahirkannya mirip kan, terus sistem bernafas, ada jantung, ada paru-paru kayak gitu mirip. Nah itu jadi disimpulkan bahwa bisa jadi kita ini semua berasal dari dari satu nenek moyang yang sama begitu. Nah yang selanjutnya ada petunjuk alat tubuh yang tersisa, organ sisa alias vestigial gitu ya. Vestigial, organ sisa. Nah, itu sama artinya. Jadi organ sisa itu maksudnya seperti diteliti misalnya umbai cacing, appendix, usus buntu ya. Usus buntunya kita itu di dalam tubuh manusia, kalaupun dia nggak ada guna gitu. Buktinya waktu kita hilangkan pun nggak ada yang berpengaruh sama tubuh kita. Banyak lagi, ada kayak rambut dada pada manusia laki-laki, atau putingnya laki-laki, kan laki-laki nggak menyusui, nah untuk apa itu banyak. Atau otot telinga, otot penggerak telinga, otot telinga itu dia nggak guna sebenarnya, tapi ada beberapa yang masih bisa menggerakkan, itu masih sisa padahal nggak guna gitu ya. Karena kan kalau pada hewan tuh telinganya bisa digerakin gitu kan, jadi kalau manusia sebenarnya bisa, tapi kok sekarang udah jarang karena nggak pernah dipakai, tapi masih ada gitu. Atau pada burung kiwi itu masih ada sayap tapi nggak bisa terbang kayak gitu. Terus tulang ekor lagi, jadi kan kalau manusia tuh katanya dulu mungkin aja kita punya ekor, tapi karena nggak pernah dipakai jadi kayak nggak tumbuh gitu, udah nggak perlu lagi, tapi tulang ekornya masih ada gitu. Itu salah satunya. Tadi ada apa aja? Tulang ekor, otot telinga, rambut dada, umbai cacing, apa lagi? Umbai cacing itu sama dengan usus buntu. Terus ada burung kiwi, terus puting gitu ya. Itu aja sih. Kemudian ya sudah, itu aja sih yang petunjuk evolusi yang sering dibahas ya. Kemudian kita bicara mengenai mekanisme evolusi kali ya. Atau langsung ke hukum Hardy-Weinberg aja kali ya. Apa itu hukum Hardy-Weinberg? Jadi ini bukan satu orang ya sebenarnya. Hardy-Weinberg ini dua orang. Yang satu ahli matematika Geoffrey Hardy kalau nggak salah namanya. Satu lagi dokter dari Jerman, Weinberg ini. Mereka berpendapat bahwa frekuensi populasi suatu gen itu bisa mengalami keseimbangan alias tetap apabila mempunyai syarat-syarat, yaitu non-migrasi, tidak terjadi migrasi itu perpindahan ya. Jadi kalau nggak ada yang datang, nggak ada yang keluar, itu akan tetap ya. Terus non-mutasi, tidak ada mutasi. Mutasi itu apa? Mutasi itu adalah peristiwa perubahan frekuensi gen. Jadi kalau misalnya gennya manusia itu kan disusun sama gen-gen tertentu gitu, makhluk hidup ya. Jadi kalau terjadi mutasi, terjadi perubahan, ini kita pernah bahas dulu yang percobaan kayak misalnya tikus.
kalau gennya itu susunan gennya dirubah, ada yang lahir tanpa kepala semacam itu. Jadi kalau tidak terjadi mutasi ya mutasi itu bisa terjadi secara alami, bisa terjadi secara buatan. Nah, jadi syaratnya itu no mutasi. Nah, makanya ini nanti ya bentar. No mutasi, habis itu apa lagi? Perkawinannya itu terjadi perkawinan acak. Perkawinan si acak. Jadi perkawinannya itu nggak acak. Tidak boleh perkawinan tidak acak. Nggak boleh pilih-pilih gitu. Harus random. Terus no selection, tidak ada seleksi alam. Kemudian populasinya, syarat yang utama itu populasinya harus banyak. Kalau populasinya dikit nggak bisa, nggak berlaku. Populasinya pertama harus besar dulu. Kemudian ada apa lagi? Nah itu. Nah tapi pada kenyataannya ini tuh jarang banget bisa terjadi yang disebut keseimbangan genetik ya, keseimbangan populasi gen. Keseimbangan populasi gen itu sulit untuk tercapai karena tidak ada mutasi. Sebenarnya ada syarat tambahan sih, karena gini loh, maksudnya pasti terjadi mutasi. Makhluk hidup itu pasti mengalami mutasi, walaupun sekecil apapun gitu. Jadi hampir nggak mungkin. Makanya ada syaratnya lagi. Mutasi, boleh mutasi, tapi harus seimbang. Misalnya mutasi mengecil itu imbang sama, jadi misalnya mutasi yang mengecil 20% contoh ya. Nah, mutasi yang membesar itu juga 20%, jadi harus imbang kayak gitu. Yang masuk sama yang keluarnya itu sama gitu. Ya, ngerti ya. Jadi kalau misalnya -7 tambah 7, yang berlawanan tuh harus imbang. -7 tambah 7 0. Jadi sama aja kayak nggak ada mutasi kayak gitu. Nah, terus hubungannya sih apa dengan kalkulasi matematis perhitungan frekuensi alel. Jadi rumus umumnya yang kita harus tahu gini ya, P tambah Q kuadrat sama dengan 1. Sebenarnya P tambah Q sama dengan 1 aja sih. Nah, kalau dikuadratin jadinya P kuadrat tambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1 gitu. Jadi P kuadrat ini untuk mewakili alel dominan. Kalau ini alel resesif dan ini bukan resesif, ini apa namanya? Ini homozigot dominan, kalau ini heterozigot, kalau yang ini alel homozigot resesif, begitu ya. Penerapannya pada soal nanti gampang. Mau contoh. Contohnya apa ya? Ya, oke. Contohnya buta warna aja deh, gampang ya, buta warna. Misalnya buta warna, jangan buta warna, apa ya namanya, itu apa namanya yang kulit putih, albino. Oke, albino. Jadi kan kalau misalnya ada di suatu populasi itu ada berapa orang, misalnya ada 5.000 orang. Dari 5.000 orang itu yang menderita albino, itu ada berapa ya, 4% misalnya. 4% itu menderita albino. Nah, jadi kita harus tahu juga albino itu. Makanya kita harus tahu, kita kemarin kan udah belajar ya sebelumnya. Kalau dia gini, jadi yang albino itu yang resesif nih, albino. Kalau kayak gini enggak, ini normal. Jadi kalau yang ini carrier ibaratnya ya, ini carrier. Tapi tetap normal. Kalau yang ini resesif, dia baru albino. Jadi kan kita tahu kalau yang albino, yang resesif itu Q kuadrat ya. Jadi dia mewakili Q. Jadi kalau Q kuadratnya itu 4%, berarti 4% itu 4/100. Berarti Q-nya itu 2/10 diakarin ya. Alias 0,2. Sehingga kan P tambah Q itu 1. Berapa tambah 0,2 jadi 1 ya, 0,8. 0,2 tambah 0,8 kan 1 gitu ya. Nah, pertanyaannya apa? Kalau di soal pertanyaannya berapa jumlah yang normal?
normal homozigot atau normal aja. Kalau dia bilang normal aja berarti kita hitung. Itu nggak mungkin ya, itu kurangin aja. Contohnya yang normal homo gitu. Mungkin aja sih. Pokoknya perhatikan pertanyaannya aja. Misalnya dia nanya yang normal homozigot. Berarti ya kita tinggal cari yang P kuadrat aja. 0,8-nya dikuadratin. Jadinya 0,64. Lalu dikalikan sama 5.000 orang itu kalau dia pertanyaannya dalam bentuk orang. Nah, ini sekitar 3.200 orang kayak gitu. Kalau yang karier berarti 2 PQ. Berarti kalau 2 PQ itu tinggal dikaliin aja. Tadi kan 2 berarti yang A besar. Yang A besar A kecil itu berarti adalah 2 PQ, yaitu 2 kali 0,8 kali 0,2 itu 0,32. Kalau dikali 5.000 sekitar 1.600 orang. Tadi yang albino berarti 4% kali 5.000 itu 200 ya. Kan pas nih 1.600 tambah 3.200 tambah 200 kayak gitu.